Tinggal sih boleh lah di kampung, tapi jangan anggap kami nih lingau. Ah! Cek 1 2 3 4 5. Kabupaten Ketapang tercinta kita kembali lagi viral. Namun viralnya kali ini bukan viral yang berprestasi ataupun viral yang bisa membanggakan kita. Justru viralnya ini karena ada sebuah kejadian duka yang terjadi di Ketapang yang membuat hati masyarakat Kabupaten Ketapang menjadi sedih. Dan bukan tidak mungkin ini juga bakalan nantinya dirasakan oleh seluruh masyarakat Republik Indonesia. Kenapa? Karena berita ini udah mulai menyebar ke seluruh wilayah. Baik itu media elektronik ataupun media sosial udah membahas berita viral ini. Bahkan sekelas Metro TV udah menyiarkan masalah ini. Dan akun Lambe Turah di Instagram udah ngepost tentang permasalahan ini. Apa sih masalahnya? Masalah tentang seorang bayi yang berumur 5 bulan harus meregang nyawa ketika dalam perjalanan mau dirujuk dari sebuah desa bernama Desa Sungai Tengal ke RSUD Agus Jam yang terletak di wilayah pusat kota Kabupaten Ketapang. Bukan masalah mati itu takdir Tuhan, memang mati takdir Tuhan, tapi hambatan halangan di jalan nih, macam jalan rusak, tak bisa kita nimbun yan. Bayi yang memang kebetulan sakit, yang mengalami sakit pneumonia akut dan juga ada gejala jantung ini tadi harus terhalang oleh jalan yang jelek yang membuat dia harus lama untuk nyampai. Yang jadi permasalahan adalah yang menghalangi itu tadi, yaitu jalan yang riuzek. Ketapang dan Kendawangan itu jaraknya adalah 80,5 km yang harusnya bisa kita tempuh dalam jangka waktu 1,5 jam. Namun di masa sekarang itu bisa kita tempuh dalam waktu 3 jam. Kenapa? Karena jalannya benar-benar rusak, lubang di mana-mana. Di sekitaran situ juga terdapat banyak perusahaan tambang dan perusahaan perkebunan sawit. Sehingga bisa dikatakan jalan itu adalah jalan akses ekonomi yang lumayan padat. Artinya kalau ini adalah akses ekonomi, ini jalan yang penting. Tapi kok jalan yang penting tidak pakai dibetul-betulkan, malah kesannya dibiarkan bertahun-tahun. Apa sih yang terjadi tentang masalah jalan ini tadi? Apakah karena kita yang memang belum paham atau memang karena pemerintah kita yang lemot untuk memperbaiki jalan ini? Pemerintah daerah Kabupaten Ketapang melalui sekretaris daerah yaitu Pak Alek mengatakan setelah mengucapkan bela sungkawa, beliau berkata bahwa ini bisa dijadikan sebuah atensi pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk cepat tanggap membangun jalan Ketapang Kendawangan itu miliknya Pemprov, otoritasnya Pemprov, kewenangannya itu adalah pemerintah provinsi. Selain itu juga beliau menghimbau kepada perusahaan yang ada di sekitar untuk aktif mengadakan CSR-nya itu tadi. CSR itu apa? CSR itu adalah Corporate Social Responsibility, di mana setiap perusahaan itu setiap tahunnya harus menyisihkan 2-3% keuntungannya untuk membangun infrastruktur masyarakat yang ada di sekitar. PLT Gubernur Kalimantan Barat, Pak Horizon kemudian ngomong, memang benar ini adalah wilayahnya kami. Ini adalah wilayah pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Dan untuk itu saya juga mempertanyakan kepada pihak pusat, khususnya kepada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional. Kok dana dari Inpres Jalan Daerah belum pakai cair-cair? Itu kata Pak Horizon. Padahal Inpres Jalan Daerah yang merupakan program presiden yang udah ditetapkan dari bulan Maret tahun 2024 ini harusnya udah jalan, khususnya di wilayah Kabupaten Ketapang. Bayangkan dari Inpres itu wilayah Kalimantan Barat ini mendapatkan jatah sebanyak 165 km untuk diperbaiki dengan total nilai anggaran sampai 648 miliar. Dan untuk pembangunan jalan Ketapang dan Kendawangan sendiri ini sepanjang 25 km dengan total nilai anggaran 59,5 miliar. Banyak kan? Nah, sampai bulan Juni ternyata ini anggaran belum pakai dicair-cairan. Anggaran belum cair, ya mana mau dibangun kan? Sehingga Komisi 5 DPR RI bergerak melalui Pak Lasarus dari fraksi PDI. Beliau mempertanyakan kapan nih di anggaran nih, minta tolong nih, orang-orang Ketapang udah mengkiak-kiak, udah mengkaung-kaung semua nih, jalannya udah banyak yang hancur, mereka udah kewalahan. Kejadian kan bulan Juli, tanggal 24 Juli 2024, kejadian yang seperti ini.
bayi meninggal. Bahkan sebelum itu bulan Mei, masih ingat enggak? Ada seorang ibu-ibu yang terpaksa harus melahirkan ketika di perjalanan. Ya karena akses jalannya itu tadi. Jadi yang salah ini siapa sih sebenarnya? Apakah kita yang harus membetulkan jalan ini seorang? Kita bergali tanah, kita bercari batu, kita beli semen. Tapi duit kita pasti tidak cukup lah. Ini pemerintah nih. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2006, ternyata wewenang jalan itu pun dibagi menjadi 5. Tidak semuanya bisa dijalankan oleh satu pintu. Nah, 5 wewenang tersebut ada yang namanya jalan nasional, ada yang namanya jalan provinsi, ada yang namanya jalan kabupaten, ada yang namanya jalan kota, dan ada yang namanya jalan desa. Dalam satu tempat itu tidak boleh tumpang tindih. Jalan provinsi rusak, ya kabupaten tidak bisa membetulkan. Nunggu instruksi. Ada hukum katanya. Nah, ini bebelit-belit birokrasi seperti ini nih. Jadi kalau menurut kita semuanya nih, yang salah siapa nih? Apakah kita yang memang tidak paham? Atau memang gimana lah?